jelaskan perbedaan katak. Perbedaan katak dan kodok, oke. Sebenarnya untuk katak dan kodok ini lebih ke kata serapan dari bahasa Inggris ya. Jadi katak itu kalau di bahasa Inggris itu frog dan kodok itu di bahasa Inggris itu toad. Nah, untuk di Indonesia sendiri kita lebih banyak lagi spesies katak gitu. Ada yang disebut dengan belentung, bancet gitu. Itu yang di Indonesia lebih banyak. Nah, sebenarnya itu perbedaannya sendiri di kita itu katak itu lebihnya spesies amfibi yang memiliki kulit yang halus. Ya, dan kodok itu biasanya yang kulitnya lebih kasar dan berbintil-bintil, itu banyaknya disebut sebagai kodok gitu. Nah, kita mau bahas soal katak merah, Bang. Kodok merah. Kodok merah, ya karena dia punya Iya. ini gitu belakangnya. Boleh dijelasin dulu, Bang, kenapa si kodok merah ini penting di Indonesia? Mungkin boleh jelasin juga kodok merah bahasa artinya apa, Bu? Oke. Kenapa kodok merah itu penting di Indonesia? Kodok merah atau Leptopirin cruentata itu penting karena sebagai satu-satunya di Indonesia sebagai katak yang memiliki status critical endanger atau kritis ya. Dimana critical endanger ini dia satu tingkat di bawah kepunahan. Ya. Dan juga si Leptopirin cruentata atau kodok merah ini menjadi salah satunya spesies amfibi yang dilindungi di Indonesia. Jadi ini menjadi suatu sebuah wajah konservasi amfibi di Indonesia gitu si kodok merah ini. Dan juga kenapa penting karena memang dia sebarannya cukup terbatas ya. Sampai saat ini itu hanya diketahui sebaran itu ada Gunung Gede Pangrango, Halimun Salak, dan juga Ciremai. Dan bahkan di Ciremai itu di tahun 2018 itu spesies kodok merah atau Leptopirin javanica ini di split menjadi dua spesies yang berbeda. Di mana yang di Gunung Ciremai ini menjadi spesies baru yaitu Leptopirin javanica. Gitu. Apa perbedaannya, Bang, antara cruentata dan javanica? Sebenarnya dari secara fisik, Leptopirin javanica itu memiliki bintik warna kuning yang lebih banyak gitu. Dan juga mayoritas lebih ke kuning lah. Dan yang lebih spesifik lagi secara DNA ini sudah dibuktikan di jurnal itu dia menjadi suatu spesies yang berbeda dari Leptopirin cruentata gitu. Ya, untuk si kodok merah ini biasanya dia umumnya itu warnanya merah atau merah tercampur kuning gitu. Kalau yang di javanica ini umumnya banyak itu lebih ke corak kuning gitu. Nah, kayaknya kan kalau di Gunung Gede, juga ada yang lain, kodok kan banyak ya gitu. Ya. Kenapa sih? Maksudnya apa yang membedakan kodok merah ini sama kodok-kodok yang lain? Oke, jadi sebenarnya hampir semua spesies katakin atau amfibi ini penting sebenarnya ya. Karena semuanya itu terutama yang hidup di dataran tinggi itu memiliki spesifikasi atau preferensi habitat yang sangat spesifik gitu. Nah, dan si kodok merah ini sendiri dia lebih penting karena terutama tadi karena status konservasi ya, dan juga populasinya yang cukup rendah gitu kan. Si kodok merah ini di fase berudu itu dia spesifik hanya mau di kantung-kantung air sekitar air terjun yang memiliki aliran yang cukup deras, lalu kualitas airnya yang cukup bening, bersih, dan juga dia suhunya sudah jelas lebih rendah lah ya karena di dataran tinggi. Dan memang si kodok merah ini sendiri menjadi sangat genting karena dia sempat mengalami penurunan populasi sekitar 80% karena kasus infeksi dari jamur sitrid. Itu yang membuat dia populasinya turun 80% dari dulu. Berarti kalau karena tadi anakannya atau ini cuma ada di terjun yang bisa bilang bersih ya. Kalau misalkan mereka sampai nggak ada atau hilang, itu jadi tanda yang nggak bagus. Oke. Ya, sudah jelas ketika hilangnya si spesies Leptopirin cruentata ini akan menjadi suatu indikator bahwa ekosistem perairan terutama air terjun di mana air terjun itu banyaknya di area pegunungan atau di area mata air, itu menjadi tanda bahwa si area tersebut sudah mulai tercemar karena si berudu dari Leptopirin javanica ini tidak bisa hidup gitu. Dan ketika di hulu itu sudah tercemar, apalagi di hilirnya gitu. Ini menjadi satu tanda yang cukup mengkhawatirkan di kualitas air. Yang terakhir, pesan
Pesan untuk dari Katak, semoga konservasi amfibi di Indonesia semakin maju dan juga makin banyak lagi orang-orang yang lebih peduli lagi terhadap konservasi katak, dan juga amfibi ini, terutama katak ini, tidak menjadi spesies yang selalu disalahartikan ya, karena banyak orang-orang itu yang tidak suka dengan amfibi begitu. Oke, cukup. Terima kasih Pak Mia.